Di tengah gemerlap lampu kristal ballroom Hotel Indonesia Kempinski yang megah di Jakarta, Citra berdiri gemetar dengan gaun pengantin putih yang indah namun terasa seperti rantai besi. Tangan ayahnya, Pak Hadi, mencengkeram lengan putrinya erat-erat sementara ibunya, Bu Siti, berbisik doa-doa dari Al-Quran di telinganya. Ketika Ustadz bertanya dengan suara lantang, "Apakah engkau menerima pernikahan ini, Citra binti Hadi?" Citra merasakan dunia berputar. "Tidak," teriaknya keras, suaranya memecah keheningan ruangan penuh tamu berpakaian batik dan jilbab. Ia menarik tangannya lepas dan berlari keluar dari pelaminan, meninggalkan teriakan kaget keluarga dan mitra bisnis ayahnya yang berdiri di barisan depan. Langkah kakinya yang cepat bergema di koridor marmer. Napasnya tersengal. Di luar pintu utama, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu dengan mesin menyala pelan. Pintu pengemudi terbuka sedikit. Citra langsung masuk ke kursi penumpang tanpa berpikir dua kali. "Cepat, Laras. Bawa aku pergi dari sini," katanya sambil menutup pintu dengan tangan gemetar. Wanita di balik kemudi menoleh, wajahnya yang lembut dan familiar langsung membuat air mata Citra jatuh. Laras, dengan rambut hitam panjang terikat rapi dan mata coklat yang selalu penuh pengertian, tersenyum tipis meski tangannya di kemudi terlihat tegang. "Aku sudah siap sejak pagi, Citra. Kita pergi sekarang." Mobil meluncur meninggalkan hotel mewah itu. Lampu-lampu Jakarta yang sibuk berkelebat di jendela. Citra bersandar di kursi, tangannya masih memegang rok gaun pengantin yang kusut. "Aku tidak percaya aku melakukannya. Ayah ibu semuanya akan hancur." Laras mengangguk pelan, suaranya lembut seperti biasa. "Kamu sudah bertahan terlalu lama, Citra. Pernikahan itu bukan untukmu. Kita sudah bicarakan ini berbulan-bulan." Citra menutup mata, ingatan tentang bagaimana semuanya dimulai 2 tahun lalu muncul seperti gelombang. Saat itu, Citra baru lulus dari Universitas Indonesia jurusan bisnis. Ayahnya, pemilik perusahaan tekstil kecil di kawasan Tanjung Priok, sedang kesulitan karena utang bank. Mitra bisnis besar, Pak Darmawan, menawarkan pinjaman besar dengan syarat pernikahan anaknya, Rea, dengan Citra. "Ini demi keluarga, Nak," kata ayahnya berulang kali di meja makan. Bu Siti menambahkan dengan suara penuh keyakinan, "Agama mengajarkan ketaatan pada orang tua, Citra. Pernikahan ini akan membawa berkah." Citra tidak berani menolak saat itu. Tapi di dalam hatinya ada Laras. Mereka bertemu pertama kali di kampus saat Laras menjadi asisten dosen mata kuliah etika bisnis. Pertemuan kecil di perpustakaan berubah menjadi percakapan panjang tentang mimpi, tentang tekanan keluarga, tentang perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Citra ingat malam pertama mereka berdua di apartemen kecil Laras di kawasan Kemang. Mereka hanya duduk berbicara sampai subuh, tangan saling genggam pelan. "Aku tidak tahu apa yang aku rasakan ini, Laras," bisik Citra saat itu. Laras menjawab tenang, "Aku juga takut, Citra. Di Indonesia ini kita harus hati-hati." Tapi hatiku tidak bohong. Sejak saat itu, cinta mereka tumbuh diam-diam, pertemuan di kait tersembunyi, pesan singkat yang dihapus segera, pelukan singkat di mobil saat hujan deras. Semua itu bertentangan dengan ajaran yang didengar Citra sejak kecil di masjid kampung halaman mereka di Bogor. Sekarang, di mobil yang melaju menuju pinggiran Jakarta, Citra membuka mata. "Laras, kemana kita? Keluargaku pasti mencariku sekarang." Laras melirik kaca spion. "Ke rumah temanku di Depok dulu. Aman untuk malam ini. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya." Citra mengangguk, tapi hatinya berat. Ia tahu keputusan ini akan menyakiti banyak orang. Ayahnya yang sudah tua, bisnis yang hampir bangkrut,
ibunya yang selalu bangga dengan anak perempuan satu-satunya. Tapi jika ia tetap di altar itu, ia akan mati perlahan di dalam. Malam itu, di rumah kecil di Depok, Laras membantu Citra melepas gaun pengantin yang berat. Mereka duduk di lantai karpet sederhana, minum teh hangat. "Kamu tidak salah, Citra," kata Laras pelan sambil memegang tangan kekasihnya. "Kamu hanya memilih untuk hidup sebagai dirimu sendiri." Citra tersenyum lemah. "Tapi orang tua kita, agama masyarakat bilang ini dosa besar." Laras diam sejenak. "Aku tahu. Aku juga anak dari keluarga yang taat. Tapi aku percaya Tuhan melihat hati kita yang tulus." Percakapan mereka berlanjut sampai larut, penuh air mata dan pelukan hangat yang penuh pengertian, bukan nafsu. Citra merasa untuk pertama kalinya ia bernapas bebas, meski badai baru saja dimulai. Keesokan paginya, telepon Citra berdering tanpa henti. "Pesan dari ibu, kamu membunuh ayahmu, Citra. Pulang sekarang." Pesan dari kakak laki-lakinya, "Andi, kamu mempermalukan keluarga. Rea dan Pak Darmawan sudah menarik semua bantuan. Bisnis ayah hancur." Citra duduk di tepi ranjang, air mata jatuh lagi. Laras memeluknya dari belakang. "Kita hadapi bersama." Tapi Citra tahu, ini baru permulaan dari konflik yang lebih dalam. Pagi itu di Depok terasa hening, tapi di dalam hati Citra badai sedang mengamuk. Ia duduk di teras rumah kecil Laras sambil memandang sawah hijau di kejauhan. Gaun pengantin sudah diganti dengan baju kaos dan celana panjang biasa milik Laras. Telepon terus bergetar. Kali ini dari ayahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Citra mengangkatnya. "Citra, apa yang kamu lakukan? Kau tahu berapa kerugian yang kita alami? Pak Darmawan membatalkan kontrak, bank menagih utang. Kamu anakku, tapi kamu menghancurkan semuanya." Suara Pak Hadi penuh amarah dan keputusasaan. Citra menjawab dengan suara bergetar, "Ayah, aku tidak bisa menikah dengan Rea. Aku tidak mencintainya." Ayahnya memotong kasar, "Cinta. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang tanggung jawab, tentang agama yang mengajarkan anak perempuan harus taat. Pulang sekarang, atau jangan pernah anggap aku ayahmu lagi." Citra menutup telepon, tubuhnya lunglai. Laras yang duduk di sampingnya memegang bahunya. "Dia marah karena takut, Citra. Bukan karena benci padamu." Citra menggeleng. "Kamu tidak mengerti, Laras. Keluargaku taat beragama. Ibu selalu bilang homoseksualitas adalah ujian dari setan. Mereka tidak akan pernah menerima kita." Laras menunduk. "Aku tahu. Keluargaku juga begitu. Ayahku ustad kecil di kampung. Kalau dia tahu aku mencintai perempuan, dia akan mengusirku." Mereka diam lama, hanya suara burung di sawah yang menemani. Siang harinya, Citra memutuskan menelepon ibunya. Bu Siti menangis di ujung sana. "Nak, apa yang salah dengan kita? Kami mendidikmu dengan baik, sholat 5 waktu, puasa, mengaji. Mengapa kamu melakukan ini? Pernikahan dengan Rea adalah jalan keluar. Sekarang tetangga sudah bergosip. Mereka bilang kamu kabur dengan perempuan lain." Citra terdiam. Gosip sudah menyebar cepat di kalangan keluarga besar. "Ibu, aku mencintai Laras. Ini bukan pilihan, ini siapa aku sebenarnya." Bu Siti menjawab dengan suara tegas meski penuh air mata, "Itu godaan, Citra. Al-Quran jelas. Kembalilah, bertaubat. Kami akan bantu kamu. Jangan rusak masa depanmu." Percakapan itu membuat Citra merasa seperti ada dua sisi dirinya yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ia tahu keluarganya mencintainya dengan cara mereka sendiri.
Ayahnya bekerja keras seumur hidup demi anaknya, ibunya selalu memasak makanan favoritnya setelah sholat subuh. Tapi di sisi lain, bersama Laras, Citra merasa utuh. Mereka menghabiskan sore itu dengan berjalan di pinggir sawah, tangan saling genggam pelan. "Ingat saat kita pertama kali ke sini?" tanya Laras sambil tersenyum. Citra mengangguk. "Kamu bilang kamu ingin hidup bebas, tanpa takut." Laras tertawa kecil. "Dan sekarang kita sedang melakukannya, meski dunia sedang marah." Malam harinya kakak Citra, Andi, datang tiba-tiba ke Depok. Ia mengetuk pintu keras. "Buka, Citra. Aku tahu kamu di sini." Saat pintu terbuka, Andi langsung masuk, wajahnya merah. "Kamu gila. Bisnis ayah hampir bangkrut karena ulahmu. Rea bilang dia mau makan kalau kamu kembali. Ini kesempatan terakhir." Citra berdiri tegar. "Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak bisa bohongi diri sendiri lagi." Andi melirik Laras yang berdiri di belakang. "Jadi ini gara-gara dia. Kamu tahu ini haram, Citra. Masyarakat Indonesia tidak terima. Kamu mau hidup sengsara seumur hidup." Laras menjawab tenang, "Kami tidak menyakiti siapa-siapa, Mas. Kami hanya ingin hidup damai." Andi menggeleng keras. "Damai? Keluarga kita hancur. Pikirkan ibu yang menangis setiap malam." Pertengkaran itu berlangsung lama. Andi berargumen tentang tanggung jawab keluarga, tentang nama baik, tentang bagaimana agama melindungi perempuan dengan pernikahan yang sah. Citra membalas dengan suara pelan tapi tegas, "Tapi agama juga bilang Tuhan menciptakan kita dengan cinta, Kak. Kenapa cinta aku ke Laras dianggap salah?" Andi pergi dengan pintu dibanting. Citra ambruk ke pelukan Laras. "Aku menyakiti mereka semua." Laras mengusap rambutnya. "Kamu juga menyakiti dirimu sendiri kalau tetap tinggal di sana. Kita harus kuat." Beberapa hari kemudian, Citra dan Laras memutuskan pindah ke apartemen kecil di pinggiran Bogor agar lebih aman. Citra mencoba mencari pekerjaan baru sebagai akuntan relance, sementara Laras tetap bekerja sebagai guru les priat. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh kehangatan. Pagi-pagi mereka sholat bersama meski dengan hati yang berbeda, lalu sarapan nasi goreng sederhana. "Aku merasa damai di sini," kata Citra suatu pagi sambil memandang Laras yang sedang membaca buku. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Suatu sore, Ustadz dari masjid kampung ayahnya datang ke apartemen. Pak Hadi yang mengirimnya. Ustadz Rahman, pria paruh baya dengan jenggot rapi, duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Citra, anakku. Ayahmu khawatir sekali. Ia minta aku bicara denganmu." Citra duduk tegang, Laras di sampingnya. Ustadz Rahman berbicara panjang lebar tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang pernikahan dan fitrah manusia. "Ini bukan tentang membenci, Citra. Ini tentang menyelamatkanmu dari api neraka. Kembalilah ke jalan yang benar. Pernikahan dengan Rea masih bisa diatur ulang. Allah mengampuni yang bertaubat." Citra mendengarkan dengan hati berat. Ia menghormati Ustadz ini sejak kecil. "Tapi Ustadz, saya merasa ini adalah fitrah saya. Saya berdoa setiap hari, tapi perasaan ini tidak hilang." Ustadz Rahman menggeleng pelan. "Itu cobaan, Nak. Banyak orang yang berhasil mengatasinya dengan sabar dan doa. Keluargamu mencintaimu. Jangan biarkan setan menggoda." Laras ikut bicara hormat, "Ustaz, saya juga Muslim. Saya sholat, puasa. Apakah Tuhan benar-benar melihat kami sebagai dosa besar hanya karena kami saling mencintai?" Ustadz Rahman menjawab dengan sabar, "Cinta yang benar adalah yang sesuai syariat. Yang lain adalah ujian." Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan.
Citra menangis setelah Ustadz pergi. Mereka semua benar dari sudut pandang mereka, Laras. Aku merasa seperti anak durhaka. Laras memeluknya erat. Kamu bukan durhaka. Kamu hanya jujur. Tapi aku mengerti, ini berat. Malam itu Citra menelepon ibunya lagi. Bu Siti menangis, Ustadz sudah cerita. Nak, pulanglah. Ayahmu sakit karena stres. Bisnis hampir tutup. Kami butuh kamu. Citra merasa hatinya robek. Ia ingin pulang, ingin memeluk ibunya, tapi ia tahu jika pulang, ia harus menikah dengan Rea. Beberapa minggu berlalu. Citra mulai menerima klien relance, uang mulai masuk sedikit. Tapi gosip di kalangan keluarga besar semakin parah. Sepupu-sepupunya mengirim pesan menghina. Kamu mempermalukan nama keluarga. Lesbian. Di Indonesia. Memalukan. Laras juga menghadapi masalah di tempat lesnya. Beberapa orang tua murid menarik anaknya setelah mendengar rumor. Kita kehilangan banyak, Citra, kata Laras suatu malam dengan suara lelah. Citra memegang tangannya. Maafkan aku. Ini karena aku. Laras tersenyum. Bukan salahmu. Kita bersama. Suatu hari, ayah Citra datang sendiri ke apartemen. Pak Hadi terlihat tua dan kurus. Ia duduk di kursi, suaranya pelan. Citra, aku tidak marah lagi. Aku hanya sedih. Aku bekerja keras supaya kamu hidup layak. Pernikahan itu bukan paksaan semata. Itu untuk masa depanmu. Sekarang lihat aku hampir bangkrut. Citra menangis. Ayah, aku mencintai ayah. Tapi aku tidak bisa hidup bohong. Pak Hadi menghela napas panjang. Kalau begitu, pilih. Keluarga atau ini. Tapi ingat, kalau kamu pilih ini, jangan harap kami terima. Kata-kata itu seperti pisau. Citra memeluk ayahnya untuk terakhir kali sebelum ia pergi. Setelah pertemuan dengan ayahnya, Citra merasa dunianya semakin sempit. Ia dan Laras memutuskan pindah lagi ke Bandung agar jauh dari Jakarta. Di sana mereka menyewa kamar kos sederhana dekat Universitas Padjadjaran. Citra bekerja sebagai admin online, Laras mengajar les priat ia ideocal. Kehidupan mereka tenang, tapi bayang-bayang keluarga selalu ada. Citra sering terbangun malam-malam, memimpikan ibunya yang menangis. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke kebun teh di Ciwidey untuk menghilangkan stres. Duduk di bawah pohon, Laras memegang tangan Citra. Lihat, Citra. Langit biru, angin sejuk. Ini kebahagiaan kita. Citra tersenyum, tapi matanya sedih. Aku bahagia bersamamu, Laras. Tapi aku kehilangan keluargaku. Apakah ini benar? Laras mengangguk pelan. Kita tidak tahu apa yang benar sepenuhnya. Keluargamu percaya mereka melindungimu dengan tradisi. Kita percaya kita melindungi hati kita dengan kejujuran. Tidak ada yang salah total. Kembali ke kos, pesan dari kakaknya datang. Andi bilang ibu mereka jatuh sakit karena stres. Datanglah, Citra. Ibu ingin bertemu sebelum terlambat. Citra langsung panik. Ia naik bus ke Jakarta sendirian, Laras menunggu di Bandung. Di rumah sakit, Bu Siti terbaring lemah. Nak, kamu datang. Citra memegang tangan ibunya, air mata jatuh. Ibu, maafkan aku. Bu Siti tersenyum lemah. Aku tidak marah, Citra. Aku hanya takut kamu tersesat. Agama kita mengajarkan keluarga adalah segalanya. Tapi aku juga ibu yang mencintaimu apa adanya. Percakapan itu penuh air mata. Citra merasa ada harapan kecil, tapi ibunya menambahkan, kembalilah ke jalan yang benar, nak. Untuk ayahmu.
Citra pulang ke Bandung dengan hati campur aduk. Ia menceritakan semuanya pada Laras. Mungkin aku harus pulang sementara, Laras. Ibu sakit. Laras mengerti, tapi matanya sedih. Kalau itu pilihanmu, aku dukung. Tapi ingat, kamu pernah kabur karena alasan yang sama. Citra diam malam itu mereka berpelukan lama, berbicara tentang masa depan. Kalau aku pulang, aku harus menikah. Aku tidak bisa, Laras. Laras mengusap punggungnya. Kita cari jalan tengah. Beberapa bulan berlalu. Bisnis ayah Citra akhirnya bangkrut total. Pak Hadi menjual rumah lama. Keluarga pindah ke rumah kecil di pinggiran. Citra mengirim uang setiap bulan secara diam-diam melalui kakaknya. Tapi ia tetap tidak pulang. Laras mulai sakit karena stres, batuk terus-menerus. Dokter bilang karena kelelahan. Citra merawatnya dengan penuh kasih. Kamu kehilangan banyak karena aku, bisik Citra. Laras tersenyum lemah. Kamu juga, Citra. Tapi cinta kita layak diperjuangkan. Suatu hari, Rea, mantan calon suami Citra, menelepon. Suaranya tenang. Citra, aku sudah tahu semuanya. Aku tidak marah. Aku hanya ingin bilang, ayahmu sangat menderita. Kalau kamu bisa bicara dengannya sekali lagi, mungkin semuanya lebih baik. Citra terkejut mendengar kebaikan Rea. Terima kasih, Rea. Kamu orang baik. Percakapan itu membuat Citra berpikir ulang tentang musuh yang sebenarnya bukan musuh. Tahun pertama kehidupan baru mereka hampir berakhir. Citra dan Laras pindah ke rumah kontrakan kecil di Cimahi. Citra berhasil membuka usaha kecil jualan kain online, mengingat latar belakang tekstil keluarganya. Laras mengajar di sebuah lembaga pendidikan swasta. Penghasilan mereka cukup untuk hidup sederhana. Tapi luka lama masih terasa. Suatu malam, Laras menerima telepon dari ayahnya sendiri. Ustadz kecil di kampungnya marah besar. Laras, orang sekampung tahu. Kamu mempermalukan kami. Kembalilah, nikah dengan anak tetangga. Ini demi masa depanmu. Laras menangis setelah telepon ditutup. Sekarang aku yang kehilangan keluarga, Citra. Citra memeluknya erat. Kita sama-sama kehilangan. Tapi kita punya satu sama lain. Mereka menghabiskan malam dengan berdoa bersama, meminta petunjuk. Citra memutuskan mendatangi rumah keluarganya yang baru di pinggiran Jakarta. Ayahnya membuka pintu dengan wajah dingin. Kamu masih ingat jalan ke sini? Citra duduk di ruang tamu yang sederhana. Ayah, aku minta maaf atas semuanya. Bisnis ayah hancur karena aku. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Pak Hadi menatap lama. Aku sudah tua, Citra. Aku tidak mengerti dunia sekarang. Tapi aku tetap ayahmu. Kalau kamu bahagia dengan pilihanmu, biarlah. Tapi jangan harap aku panggil kamu anakku di depan orang lain. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Citra merasa ada pintu kecil terbuka. Ibu Citra memeluknya lama. Nak, aku sholat setiap malam untukmu. Aku tidak setuju dengan pilihanmu, tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Andi, kakaknya, masih dingin. Kamu egois, Citra. Tapi kalau ayah dan ibu sudah makan, aku ikut. Pertemuan itu penuh air mata dan perdebatan panjang tentang agama, tradisi, dan kebahagiaan. Tidak ada yang menang, tapi tidak ada yang kalah total. Citra pulang dengan hati lebih ringan, meski tahu keluarganya tidak akan pernah sepenuhnya menerima Laras. Kembali ke Cimahi, Laras menyambutnya dengan senyum. Bagaimana? Citra menceritakan semuanya. Mereka tidak terima sepenuhnya, tapi tidak usir aku lagi. Mereka merayakan kecil-kecilan dengan makan malam sederhana.
Tapi Laras mulai batuk lagi. Pemeriksaan dokter mengatakan stres kronis. Kita harus istirahat, Laras. Mungkin liburan ke pantai. Mereka pergi ke Anyer akhir pekan itu. Di pantai, mereka berjalan kaki sambil memegang tangan. Lihat ombak, Citra. Hidup seperti itu. Kadang datang keras, kadang tenang. Citra mengangguk. Aku siap menghadapi apapun bersamamu. 2 tahun kemudian, kehidupan Citra dan Laras sudah lebih stabil. Usaha Citra berkembang, Laras menjadi guru tetap. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Bandung dengan halaman kecil. Keluarga Citra kadang mengirim kabar lewat Andi, meski tidak pernah bertemu Laras. Ayah Citra sudah pensiun, bisnis kecil baru dibuka dengan bantuan pinjaman. Bu Siti masih sholat untuk pencerahan anaknya. Citra sering duduk di teras rumah sambil memandang langit sore. Ia sudah menerima bahwa pilihan ini membawa kehilangan besar, hubungan penuh dengan keluarga, nama baik di masyarakat, bahkan sebagian keyakinan lama. Tapi ia juga menemukan kekuatan baru. Laras duduk di sampingnya, kepala bersandar di bahu Citra. Kamu menyesal? Tanya Laras pelan. Citra menggeleng. Tidak. Tapi aku bertanggung jawab atas luka yang aku timbulkan. Aku belajar bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Suatu hari, Citra menerima undangan pernikahan Rea. Ia datang sendirian ke Jakarta. Rea sudah menikah dengan wanita lain yang dipilih keluarga. Di pesta itu, ayah Citra mendekat. Kamu terlihat bahagia, nak. Citra tersenyum. Aku berusaha, ayah. Mereka berpelukan singkat. Tidak ada kata ma besar, tapi ada pengertian diam-diam. Ibu Citra memeluknya lama. Pulanglah kapan saja, Citra. Pintu selalu terbuka. Andi hanya mengangguk dari kejauhan. Kembali ke Bandung, Citra menceritakan semuanya pada Laras. Mereka mulai menerima aku sebagai aku. Bukan sepenuhnya, tapi cukup. Laras tersenyum. Itu sudah cukup, Citra. Kita tidak perlu menang total. Kita hanya perlu hidup dengan hati tenang. Mereka berpelukan di teras rumah, melihat matahari terbenam. Cinta mereka tetap sama, penuh pengertian dan tanggung jawab. Citra kini mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menang melawan tradisi atau agama, tapi tentang menerima bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia kehilangan banyak, tapi menemukan dirinya sendiri. Dan ia siap menanggung semuanya. Apakah benar mencari kebahagiaan pribadi selalu salah jika itu menyakiti orang-orang yang paling kita cintai?